Halo Galileo. Wah, akhirnya kamu datang juga. Masih setia menunggu ya? Masih berlaku tidak ya traktirannya? Hahaha, kamu ini bisa saja. Sosiologi ada tugas. Ajari aku tugas sosiologi dong. Jangan pelit-pelit bagi jawaban. Ayo berusaha dulu. Hahaha. Kamu kan tahu aku males membaca. Gitu ya, bagaimana kalau kamu ke rumahku, kita bisa belajar dan mendiskusikan bersama tugas sosiologi untuk minggu depan. Tolongkan kamu teman baikku. Baiklah, aku akan mengarahkan dan memberikan inti materinya, nanti kamu kembangkan sendiri di rumah. Asik, kamu memang bisa diandalkan. Halo Laki, akhirnya sampai di rumah kamu. Ayo cepat duduk Galileo, anggap rumah sendiri. Bagaimana Laki, apa kita langsung bisa mulai belajar? Mencoba serius belajar aku kali ini. Nah gitu dong, itu baru temanku. Jadi tersanjung, hahaha akunya. Kamu bisa saja Galileo. Tugas sosiologi dari Bu Lisa kemarin kita diminta membuat resume tentang definisi kelompok sosial dan diminta membahas faktor yang mendorong terbentuknya kelompok sosial. Ya, mari kita bahas bersama apakah yang dimaksud dengan kelompok sosial itu. Kamu dengarkan dan pahami baik-baik penjelasanku. Sebelumnya kita bahas pengertian kelompok sosial menurut tokoh-tokoh sosiologi. Yang pertama dari Joseph S. Rouchek yang menyatakan bahwa kelompok sosial merupakan suatu kelompok yang meliputi dua manusia atau lebih yang diantara mereka terdapat pola interaksi yang dapat dipahami oleh orang lain atau anggotanya secara keseluruhan. Yang berikutnya pendapat dari ahli sosiologi yang bernama Robert K. Merton yang mendefinisikan kelompok sosial sebagai sejumlah orang yang sesuai dengan pola yang telah mapan. Pola yang telah mapan gimana itu maksudnya? Belum paham aku, coba kamu jelaskan dengan detail. Mungkin aku bisa beri contoh. Dalam masyarakat ada nilai-nilai sosial yang menjadi keyakinan dan pedoman suatu masyarakat untuk hidup, mereka saling menolong, gotong royong. Ada aturan atau budaya di suatu daerah yang terus berlaku sebagai pola hidup di dalamnya sehingga masyarakat bisa hidup teratur. Kalau di kelas atau di sekolah di mana ada ketentuan jam pembelajaran pukul 7 pagi, siswa menghormati guru. Apakah itu termasuk pola yang telah mapan? Benar sekali, wah kamu sudah semakin memahami. Oh ya, ada satu lagi pendapat dari ahli sosiologi dari Indonesia, Bapak Selo Sumarjan mengatakan bahwa kelompok sosial adalah suatu kesatuan atau himpunan manusia yang saling berhubungan di antara mereka dengan adanya timbal balik dan saling mempengaruhi. Wah, berarti kelompok sosial itu merupakan suatu himpunan atau kumpulan manusia yang jumlahnya 2 orang atau lebih. Saling melakukan interaksi, ada keterikatan dan memiliki pola yang telah mapan atau terorganisir. Namun perlu dipahami di sini, bahwa tidak semua kumpulan manusia adalah kelompok sosial, karena mereka belum tentu memiliki hubungan timbal balik, memiliki kesadaran keanggotaan dan belum tentu memiliki keterikatan. Yes, akhirnya aku paham. Jadi semangat aku belajar sosiologi. Ternyata sosiologi itu menarik sekali untuk dipelajari dan dipahami. Hehehe, akhirnya aku paham. Duduk dulu dong temanku, kan belum selesai, tinggal satu tugas lagi membahas tentang faktor pendorong terbentuknya kelompok sosial. Hehehe, sampai lupa. Semoga aku bisa memahami pembahasan kita berikutnya. Faktor pendorong terbentuknya kelompok sosial bisa kita kategorikan dalam 2 hal utama, yaitu faktor kedekatan dan kesamaan. Kamu mau yang mana dulu untuk dibahas? Kalau faktor kesamaan dulu, bagaimana ya? Kesamaan yang ditinjau dari daerah asal, bagaimana itu maksudnya? Ya, bisa kita coba pahami di sini, bahwa misal nanti, ketika aku kuliah di Surabaya dan aku mengikut ikatan mahasiswa paguyuban yang berasal dari Banyuwangi yang ada di Surabaya, itu berarti kelompok sosial itu terbentuk karena faktor kesamaan asal daerah. Karena aku berasal dari Banyuwangi, merantau ke Surabaya, boleh dong aku mengharapkan keterikatan dengan teman mahasiswa yang sama daerah asalnya, dari Banyuwangi. Ketika seseorang dari daerah yang sama, maka akan semakin besar dan mudah untuk melakukan komunikasi, kesamaan cara berpikir, budaya dan cara bicaranya juga sama. Berarti contoh kasus yang kamu ambil itu bisa terkait faktor kedekatan geografis dan daerah asal yang sama ya? Nah, sekarang coba kamu lanjutin menjelaskan faktor geografis.
Mungkin semakin dekat jarak geografis antara dua orang, semakin mungkin mereka bertegur sapa atau berbicara dan juga bersosialisasi. Contohnya seperti RT, RW ataupun antar tetangga. Wah salut, lama-lama kamu semakin hebat kemampuan menalarnya. Hehehe, terus kita bahas apa lagi ya? Aku kok lupa. Kebanyakan pujian jadi terbawa perasaan alias baper. Ayo kita lanjutkan lagi. Kalau untuk faktor kedekatan kita fokus pada kedekatan geografis atau kedekatan tempat tinggal. Untuk faktor kesamaan selain faktor kesamaan daerah asal, ada lagi yang akan kita bahas yaitu kesamaan keturunan atau pertalian darah. Biasanya orientasinya untuk menyambung tali persaudaraan sehingga masing-masing anggotanya akan saling memiliki komitmen untuk aktif dan mempertahankan keturunannya. Dalam hal ini kita bisa menyebutnya dengan kesamaan genealogis. Contohnya kelompok keturunan Cina dan juga bisa Arab ataupun contoh sederhananya adalah keluarga dan kekerabatan. Ya begitulah, benar sekali Galileo. Faktor terakhir yaitu faktor kepentingan, maka kelompok sosial itu akan saling bekerja sama untuk mewujudkan kepentingan tersebut. Kalau boleh aku tebak, misalnya kelompok berdasarkan profesi, kelompok agama, kelompok seniman, kelompok yang memiliki hobi yang sama. Benar sekali temanku. Sepertinya kita sudah membahas dan mendiskusikan semua tugas sosiologi dari Bu Lisa. Akhirnya aku bisa juga memahami dan tertarik belajar sosiologi. Terima kasih banyak atas bantuanmu mau belajar bersama denganku. Sudah memberikan begitu banyak pencerahan. Sama-sama Galileo. Jangan segan untuk belajar bersama. Kapanpun kamu mau, kita bisa belajar sosiologi bersama.